Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Sakina dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelas reguler B, dengan NPM 251104020049. Pada video ini, saya ingin menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah syariah, yaitu Trilogi Kesempurnaan Islam. Sebelum memulai untuk penjelasannya, pertama-tama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat mempelajari salah satu konsep penting dalam Islam, yaitu Trilogi Kesempurnaan Islam. Sesuai dengan namanya, yaitu trilogi, berarti terdapat 3 unsur yang saling berkaitan, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Ketiga unsur ini itu tidak dapat kita pisahkan, karena ketiga unsur tersebut itu menjadi dasar terbentuknya seorang muslim yang beriman, taat beribadah, dan memiliki akhlak yang mulia. Trilogi Kesempurnaan Islam. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah itu merupakan keyakinan seseorang yang tertanam kuat dalam hatinya terhadap Allah SWT beserta seluruh rukun iman. Nah, akidah itu dianggap sebagai pondasi utama kehidupan seorang muslim. Kenapa? Karena dari keyakinan inilah lahir semangat untuk menjalankan ajaran Islam. Ibaratnya, kalau misalkan rumah tanpa pondasi, maka rumah tersebut itu tidak akan bisa berdiri dengan kuat dan kokoh, atau mudah roboh. Sama halnya seperti akidah. Kalau kita tidak punya akidah yang kuat, maka iman dalam diri kita juga akan ikut lemah. Kalau iman lemah, maka semuanya itu dapat hancur. Selanjutnya itu ada syariat. Syariat itu merupakan seluruh aturan dan pedoman hidup yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah, yang fungsinya itu untuk mengatur hubungan kita sebagai sesama manusia dengan manusia lainnya maupun dengan Allah. Kalau dengan Allah itu caranya dengan beribadah kayak sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah lainnya. Nah, kalau dengan manusia itu contohnya kayak gimana cara kita untuk mengatur hubungan manusia dengan hubungan antar sesama manusia agar kehidupan menjadi tertib, adil, dan penuh tanggung jawab. Yang terakhir itu ada akhlak. Kalau akhlak itu dari perilaku atau sikap yang mencerminkan keimanan seseorang. Nah, akhlak itu merupakan cerminan dari akidah dan syariat yang telah diamalkan. Lalu, akhlak itu terlihat dari sikap kita, kayak gimana cara kita bersikap, terus berperilaku, bertutur kata, kita kalau berbicara itu jujur atau bohong, terus bagaimana kesabaran diri kita, tanggung jawab kita, dan bagaimana kepedulian kita terhadap sesama manusia. Selanjutnya itu ada hubungan antara Islam, iman, dan ihsan. Ketiga konsep tersebut, yaitu Islam, iman, dan ihsan, itu merupakan tingkatan dalam menjalankan agama. Islam itu untuk menjalankan syariat Allah melalui amal perbuatan, seperti contohnya itu kayak ibadah, sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Terus kalau iman, itu sesuai dengan arti dari iman tersendiri, yaitu percaya. Nah, berarti iman itu mempercayai Allah, malaikat, nabi dan rasul, kitab-kitabnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Keenam rukun iman tersebut itu harus kita percaya dengan baik, kita imani dengan baik, dan kita jadikan sebagai dasar hidup kita agar hidup kita itu terarah. Kemudian itu ada ihsan. Kalau ihsan itu berarti beribadah
seolah-olah kita melihat Allah. Kau menyembah Allah, maka kau yakin melihat Allah. Kalau tak bisa melihat Allah, maka yakinlah kepada Allah. Jadi, ihsan itu menggambarkan kita bahwa semua yang kita lakukan atau semua yang kita perbuat itu dilihat oleh Allah. Meskipun kita tidak bisa atau tidak mampu melihat Allah, maka kita harus yakin bahwa Allah selalu melihat setiap perbuatan kita. Dengan adanya keyakinan tersebut, membuat kita itu akan selalu berusaha berbuat baik ketika bersama orang lain maupun saat sendiri, karena mengetahui bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. Maka dapat disimpulkan bahwa iman itu melahirkan keyakinan dalam diri kita. Islam itu diwujudkan melalui amal, dan ihsan itu menyempurnakan semuanya dengan akhlak yang mulia. Selanjutnya itu ada pembahasan mengenai analogi pohon. Akidah, syariat, dan akhlak itu dianalogikan sebagai pohon. Nah, pohon itu memiliki berbagai struktur. Yang pertama itu ada akar. Akar pohon itu kan diibaratkan sebagai akidah. Akar itu kan fungsinya untuk menopang seluruh pohon agar tetap berdiri dengan kokoh. Nah, itu begitu juga dengan akidah. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, kalau akidah itu merupakan pondasi utama. Nah, akar juga merupakan pondasi utama dari pohon. Jadi, akidah itu menjadi dasar yang menguatkan seorang muslim dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Selanjutnya itu ada batang dan ranting. Nah, batang dan ranting itu melambangkan sebagai syariat. Batang itu menghubungkan akar dengan seluruh batang pohon, sedangkan ranting itu menghubungkan atau menopang daun dan buah. Nah, itu tuh menggambarkan bahwa syariat menjadi pedoman yang mengarahkan seluruh aktivitas kita sebagai manusia agar tetap berada di jalan yang benar dan tidak melenceng. Yang terakhir itu ada daun dan buah. Daun dan buah itu menggambarkan akhlak. Kenapa? Karena buah yang baik itu hanya akan dihasilkan oleh pohon yang memiliki akar yang kuat dan batang yang sehat. Begitu pula dengan akhlak. Akhlak yang baik itu akan muncul apabila seseorang memiliki akidah yang benar dan menjalankan syariat Islam dengan baik. Maka, jika ingin memiliki akhlak yang baik, kita harus memperkuat akidah kita dan membiasakan diri untuk menjalankan syariat Islam dengan baik. Selanjutnya, itu ada fungsi dari akidah, syariat, dan akhlak. Nah, meskipun akidah, syariat, dan akhlak itu saling berkaitan, tapi mereka itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, akidah itu fokusnya pada hati dan batin seseorang. Fungsinya untuk memberikan makna hidup, tujuan hidup, serta menjadi sumber keimanan seseorang. Jadi, akidah itu memberikan arah dan tujuan hidup sehingga seseorang tetap teguh dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selanjutnya itu ada syariat. Nah, kalau syariat itu fokusnya pada tindakan atau amalan. Jadi, itu apa yang kita perbuat secara nyata. Nah, syariat itu mengatur bagaimana manusia beribadah, bekerja, bermuamalah, hingga berinteraksi satu sama lain antar manusia, agar sesuai dengan aturan Allah. Yang terakhir itu ada akhlak. Nah, kalau akhlak itu fokusnya pada karakter dan hubungan sosial. Akhlak itu tujuannya untuk menciptakan keharmonisan, kasih sayang, hormat, jujur, dan empati dalam kehidupan bersama. Nah, intinya akidah itu fungsinya untuk menguatkan hati seseorang. Nah, kalau syariat itu untuk mengarahkan tindakan seseorang, dan akhlak itu menjadi hasil dari akidah dan syariat yang tampak dalam kehidupan sehari-hari kita. Terakhir itu ada perumpamaan.
yaitu akidah adalah kendaraan yang digerakkan oleh keyakinan, syariat adalah jalan yang membentang, sedangkan akhlak adalah tujuan akhir dari perjalanan. Nah, perumpamaan ini tuh menjelaskan bahwa perjalanan seorang muslim itu dimulainya dari akidah. Keyakinan kepada Allah itu menjadi kekuatan kita atau kekuatan yang menggerakkan seseorang untuk menjalani kehidupan agar sesuai dengan ajaran Islam. Namun, kendaraan aja itu tidak cukup. Kita juga memerlukan jalan yang benar, yaitu syariat, agar tidak tersesat dan tetap berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memiliki kendaraan dan berjalan di jalan yang benar, tujuan akhir kita itu adalah akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia itu menjadi bukti bahwa seseorang itu benar-benar memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Karena itu, ketika muncul trilogi yaitu akidah, akhlak, dan syariat, ketiga hal tersebut itu harus berjalan bersamaan dan saling melengkapi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Sekian dari penjelasan materi mata kuliah syariah yaitu mengenai trilogi kesempurnaan Islam, syariat, akidah, dan akhlak. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.